Hijau menandakan kerendahan hati kami, dan biru yang menghadirkan kepercayaan. Menghadirkan dua pilar inovasi yang memberikan solusi tanpa henti. Berawal dari investasi emas, bisa memenuhi segala kebutuhan. Cukup dengan tabungan emas, pengajuan mudah melalui aplikasi pegadaian digital. Gapai momen emas bersama Kartu Emas Pegadaian. Ya, baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi yang pertama dengan tema penggunaan merek kolektif sebagai upaya meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, dan juga dengan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja dan Perseroan Perorangan. Pembicaranya pada hari ini ada Bapak Ahmad Zabadi SHMM selaku Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. Selanjutnya ada Bapak Hendra Saragih SHMHMKN selaku Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Lalu sebagai moderator kita ada Ibu Dr. Fuli Handayani SHMKN. Kepada narasumber dan juga moderator, kami silakan untuk naik ke panggung. Baik, saya izin membuka masker Pak, biar suara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak dan Ibu semua di dalam acara seminar merek kolektif sebagai solusi bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui ekonomi kreatif pada era disrupsi. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber kita pagi hari ini, saya akan membacakan apa itu kelompok pencapir. Mungkin Bapak dan Ibu tadi sudah sempat melihat tayangan perjalanan kami tentang club discussion ini. Kelompok pencapir, ya, ini merupakan istilah yang sangat populer pada saat di zaman Orde Baru. Mungkin Bapak Ibu masih ingat sebuah program temu bicara antara Presiden dengan para petani, nelayan dan usaha kecil. Di mana Presiden Soeharto pada saat itu meminta pendapat, pengalaman, umpan balik, bertanya tentang kesulitan dan permasalahan para petani dan nelayan dari berbagai wilayah Nusantara. Lalu bagaimana mencarikan solusinya? Lalu semua suasananya dibuat dengan suasana santai, bahkan humoris dan penuh tawa. Lain halnya kelompok pencapir kami, lain hal kelompok pencapirnya Pak Harto. Kelompok pencapir ini merupakan singkatan dari kelompok notaris, pembaca, pendengar, dan pemikir. Awal idenya adalah agar wadah bagi para notaris untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuannya. Dikemas dengan cara yang sederhana, ringan, tidak rumit, dan membuat dahi mengernyit. Semacam oase yang asik untuk kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Penggagas dan pendiri kelompok pencapir ini langsung beraksi
dengan memulai pertemuan bulanan secara rutin. Lebih kurang 2 Januari 2019, 2 tahun yang lalu. Awalnya di rumah kediaman penggagas utamanya Ibu Dr. Dewi Tenti Septi Artiani, SHMH-MKN, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dilakukan di setiap hari Selasa pukul 10 hingga 12 siang dan diakhiri dengan makan siang bersama. Acara kelompok pencapir ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kita bersama. Tidak cepat jenuh seperti halnya belajar dengan cara pelatihan atau seminar yang sering dilakukan dan terlalu membosankan. Ingat konsep cogito ergo sum. Jika kita berpikir, maka kita selalu ada, dimanapun dan dalam situasi apapun. Mohon tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Hadir di hadapan kita semua, sudah ada Bapak Ahmad Zabadi, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Beliau adalah Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Lalu ada Bapak Hendra Saragi, yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ahmad Zabadi akan membuka dengan keynote speaker yang akan disampaikan selama berapa menit, Pak? Pokoknya bercerita ya Pak ya, tentang pentingnya apa itu merek kolektif dan bagaimana solusi bagi koperasi ya Pak di Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad Zabadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu pada rekan saya Mas Hendra Saragi, Biro Hukum dan Kerjasama. Di hadapan saya ini juga ada 3 senior saya, dan Pak Nedi Rafinaldi, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha tahun 2010-2014 atau 2013. Sebelumnya sudah menjabat di beberapa tempat lain, di deputi lain. Kemudian ada Pak Luhur Prajarto, deputi kelembagaan 2019. Kemudian Pak Ruli Nuryanto ini juga pernah deputi kelembagaan setelah Pak Luhur. Yang keduanya sekarang ini adalah staf ahli Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian ya tentu yang kita hormati dan kita banggakan bersama ini Ibu Dr. Dewi Tenti, dan yang tentunya kami hormati Bapak Dr. Adi Zulfikar SHMH, Direktur Eksekutif LPS. Saya agak kaget juga didampingi sebelah saya tadi beliau, dan sempat ngobrol sedikit nyinggung soal LPS Koperasi. Saya temanya bukan LPS Koperasi, Pak. Saya kalau sudah bicara temanya LPS Koperasi, insya Allah akan lebih panas diskusi kita. Karena sekarang temanya ini adalah tentang merek kolektif, solusi bagi kooperatif UMKM. Dan saya kemudian diminta untuk sedikit memberikan pembedaannya sebagai keynote speech, maka saya memang tidak menyiapkan PowerPoint, dan saya sebenarnya menyiapkan satu naskah yang sudah disiapkan oleh teman-teman saya, tapi kira-kira garis besarnya begini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita tahu tadi digambarkan oleh Bu Dewi bahwa pelaku UMKM kita ini jumlahnya begitu besar, 64 juta lebih, dan 99,7% ini adalah para usaha mikro, pelaku usaha mikro kita. Dan data juga menunjukkan bahwa
99,6% dari tenaga kerja yang bekerja di Republik tercinta kita ini bekerja di lapangan usaha UMKM bekerjanya. Sehingga keberadaan UMKM tentu sangat menentukan, menjadi ya fundamental dari perekonomian nasional kita yang tidak terbayangkan kalau UMKM berhenti saja aktivitasnya untuk jangka waktu yang panjang seperti yang kemudian kita rasakan ketika pandemi ini. Tadi digambarkan oleh Bu Dewi dalam sambutannya bahwa disebutkan 38 juta UMKM gulung tikar. Saya kira tidak sepenuhnya gulung tikar, tapi bahwa terdampak ya, tapi saya tidak membayangkan kalau 34 juta UMKM gulung tikar, ekonomi kita jadinya kayak apa. Ya, ini sekarang baru terdampak yang kemudian terlihat dari pertumbuhan kita yang mengalami kontraksi yang begitu tajam, minus sampai 5% di kuartal kedua tahun 2021 yang lalu, yang kemudian setelah dijalankan tahun 2020 setelah dijalankan berbagai program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, terutama dari berbagai survei yang telah dirilis, dampak terbesar dari yang begitu positif dari program yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu adalah BPUMN, ya, yaitu bantuan Presiden usaha mikro, ya, yang dijalankan dalam dua tahun berturut-turut, tahun 2020, ya, dengan kurang lebih sekitar 28,8 triliun dana yang disalurkan kepada kurang lebih sekitar 12 juta UMKM pada tahun 2020, kemudian menunjukkan satu pengaruh yang begitu signifikan, karena kemudian di Desember 2020 kemudian kita sudah melihat satu dampak yang begitu positif, bahwa kemudian kita tidak mampu untuk kemudian mengangkat kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang dari minus 5 kemudian turun sampai dengan minus 2, dan kemudian di 2021 kemudian di kuartal 2 tercatat kemudian kita rebound, saya kira karena kemudian pertumbuhan kita mengalami positif 7%, 7,07%. Ini setelah kemudian kita akselerasi dilanjutkan dengan program BPUMN untuk 15 kurang lebih sekitar 15 juta UMKM, ya, yang disalurkan untuk melalui program bantuan Presiden untuk usaha mikro ini. Tentu ada program-program lain yang berdampak sangat besar bagi kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan kita alhamdulillah di penghujung tahun ini pun sudah menunjukkan, akhir 2021 kemarin menunjukkan satu kondisi yang positif pula gitu, di atas 3%. Dan ini adalah satu sumbangsi dan kontribusi yang tidak kecil saya kira yang diberikan oleh para pelaku UMKM kita. Dan tentu kalau bicara pelaku UMKM kita, saya ingin mengatakan bahwa 27 kurang lebih sekitar 27 juta diantaranya itu adalah anggota koperasi UMKM, sehingga koperasi itu sudah juga berperan itu sebagai fondasi yang mengamankan sebagai bumper bagi perekonomian kita, yang sekaligus
kemudian mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita secara positif. Inilah yang kemudian dengan berbagai program lain percepatan yang kita lakukan, terutama melalui vaksinasi dan ya upaya kita menjaga prokes yang luar biasa. Kemudian insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita betul-betul bisa masuk di era endemi, di mana ya kita tetap hidup dengan kenormalan baru, di mana tetap saya kira UMKM yang di dalamnya ada 20 juta anggota koperasi ini menjadi tiang penyangga utama dari negeri kita ini. Nah, karenanya lalu tema ini menjadi menarik karena memang ada persoalan tadi saya katakan bahwa lebih kurang sekitar 99,7% atau sekitar 64 juta itu sendiri, ya kurang lebih dari pelaku UMKM di tanah air kita ini adalah pelaku UMKM usaha mikro, yang sebagian besar mereka itu berada di jalur informal. Ya, karenanya ini menjadi tugas kita bersama bahwa kalau kita ingin kemudian memperkuat fondasi perekonomian kita ini lebih kokoh, tentu kemudian kita harus mendorong ada proses transformasi dari pelaku UMKM kita ini dari jalur informal masuk ke sektor formal. Dan tentu kemudian ya dalam beberapa hal tidak bisa dihindari untuk masuk ke sektor formal. Ini lalu memang mengharuskan ada proses yang pada akhirnya lalu yang menjadikan ada satu proses seleksi yang diantaranya saya kira tidak tidak harus keseluruhan pelaku usaha mikro yang berada di jalur informal ini kemudian tetap menjadi pelaku usaha yang masuk ke jalur formal. Syukur kalau itu memang bisa dilakukan, tetapi juga mempertahankan UMKM sektor formal ini, informal ini kemudian tetap di jalurnya. Ini juga menurut saya satu kata arah yang tidak tepat, arti tidak bijaksana, karena pada umumnya jalur informal atau sektor informal yang dimasuki oleh para pelaku mikro kita ini tanda petik ini adalah dalam rangka mereka bertahan hidup, sehingga kemudian kalau ada pilihan untuk misalnya opsi mereka masuk dalam lapangan usaha, lapangan pekerjaan yang kemudian mampu akomodasi keterbatasan mereka, sehingga masuk ke jalur formal sebagai katakanlah tenaga kerja akibat dari pertumbuhan usaha kecil menengahnya gitu, ya memperkecil pelaku sektor informalnya, kemudian meningkatkan menaik kelaskan yang informal yang tadi bisa kita dorong naik ke sektor formal untuk naik kelas ke kecil dan menengah. Ini tentu kemudian pada gilirannya diharapkan juga mampu menyerap, membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga tidak memaksa mengharuskan yang tidak masuk, tidak bisa naik kelas tetap tidak masuk di sektor informal, karena ini akan jadi beban saya kira, dan ini akan kemudian menjadikan perekonomian kita resisten. Nah, karenanya lalu ada hal yang saya kira ide besar dari tema ini menurut saya sangat relevan, bahwa merek kolektif ini adalah sebagai sebuah ikhtiar kita untuk bagaimana ya keterbatasan yang dimiliki para UMKM kita, terutama di sektor informal dan kecil, mikro kecil, ya, untuk kemudian mereka dapat melakukan masuk untuk
dia bisa meningkatkan produktivitasnya, tapi dengan relatif gitu terjadinya efisiensi kolektif. Karena saya kira melek kolektif ini ide besarnya didasarkan kepada sebuah konsekuensi dari sebuah merek, yang itu menuntut ya berbagai sumber daya dukungan bagi mempromosikan sendiri. Karena punya merek tanpa kemudian dilakukan promosi, ini saya kira tidak akan banyak manfaat gitu ya. Sehingga biaya promosi ini kan sangat mahal. Ya. Dan ini promosi ini sendiri kemudian sangat berkaitan dengan proses sertifikasi yang harus dimiliki oleh sebuah merek untuk dapat diterima di pasar, untuk dapat apalagi masuk dalam pasar global. Dari pengalaman kami misalnya, untuk sebuah produk pisang untuk ekspor saja ke Eropa, ya, ke Jepang, ya, dari pengalaman dari beberapa sentra di mana kita kembangkan komunitas pisang Cavendish untuk ekspor ke luar, ini bahkan mensyaratkan proses sertifikasi terhadap produk itu sampai 21 sertifikat internasional, yang itu tidak memungkinkan dapat dipenuhi oleh para pelaku UMKM kita secara sendiri-sendiri. Ini suatu hal yang ya pasti tidak mungkin lah kalau UMKM kita harus memenuhi standar kualifikasi atau sertifikasi yang dipersyaratkan pada negara-negara tujuan, misalnya begitu. Nah, merek kolektif ini akan memberikan akses yang bagi para UMKM kita yang tidak mampu tadi memiliki merek itu, ya, dia tinggal masuk menggunakan pada merek yang disepakati, yang dimana dia bergabung, ya, sehingga proses-proses bukan sekedar promosi, tapi pemenuhan sertifikasi dari sebuah produk yang dihasilkan oleh UMKM ini dapat dikonsolidasi dari satu merek yang mereka bergabung. Inilah yang kemudian sekarang ini yang sedang kita dorong, terutama di komunitas-komunitas hortikultura dan perkebunan, di mana tentu banyak sekali para petani, para pelaku usaha mikro kecil kita yang mereka berusaha di komunitas-komunitas unggulan ini, ya, tetapi tidak mungkin sekali lagi mereka dapat memiliki satu merek sendiri, karena urusan produksi saja di hulu ini sudah di budidaya, di segala macam, ini mereka sudah sangat kesulitan. Lalu keberadaan dari para pelaku UMKM yang mikro kecil ini, bahkan sampai menengah, dikonsolidasi melalui suatu koperasi. Kooperasilah yang memiliki merek itu. Kooperasilah yang melakukan proses-proses pemenuhan sertifikasi yang dipersyaratkan. Dan sekaligus, sampai kooperasi sebagai konsolidator, di mana kemudian mengkonsolidasikan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM ini, lalu kooperasi pada secara bersamaan juga berperan sebagai agregator, di mana lalu peran kooperasi ini memastikan setiap proses produksi atau hasil panenan, hasil produksi dari UMKM ini memenuhi standar. Ya, quality controlnya dilakukan oleh kooperasi.
Sehingga sejak awal itu sudah ada proses pendampingan oleh koperasi. Karena tadi koperasi lah yang memiliki merek tadi. Anggota ya, nanti tinggal menyetor menstandarkan saja produknya sesuai dengan quality control yang ditetapkan oleh market atau oleh optaker. Nah, pada proses ini koperasi tidak sekedar kemudian hanya diperankan untuk mereka sebagai katakan mengagregasi produk-produk apa yang dihasilkan oleh OKM atau anggotanya, tetapi sekaligus koperasi ini juga sebagai optaker pertama yang membeli produk dari anggota, sehingga ada kepastian harga, ada kepastian pasar bagi setiap produk UKM. Ini terutama yang sekarang kita sedang bangun di sektor pertanian dan perikanan. Kita sedang membangun ini, di mana koperasi kita jadikan sebagai berperan juga sebagai optaker pertama, dan sekaligus kemudian koperasi berperan juga ya sebagai yang melakukan apa yang kita sebut sebagai proses katakanlah pengolahannya, sehingga koperasi memiliki alat-alat produksinya. Nah, pada posisi ini hubungan antara petani UMKM ya dengan koperasi ini menjadi sebuah hubungan yang sangat akan sangat menumbuhkan ada mutualisme, di mana kemudian dan adanya kepastian dari pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Nah, kondisi ini memungkinkan kemudian penguatan adanya intervensi dari luar, terutama dari lembaga keuangan untuk mendukung di on farm, ya, mendukung para pelaku UMKM ini untuk aspek pembiayaannya. Kenapa? Karena ada kepastian pasar dari hasil produk-produk yang dihasilkan oleh petani tadi, oleh para UMKM tadi diserap oleh koperasi. Karena koperasi sebagai optaker pertama, maka lembaga keuangan, katakanlah KUR, perbankan itu tidak ada kekhawatiran karena ada dijaminnya terjaminnya pasar. Dalam beberapa proses yang kami lakukan dengan adanya terkait integrasinya hubungan petani dengan koperasi di dalam sebuah yang kita sebut sebagai sirkuit ekonomi ini, ya, ini bahkan kita tidak memerlukan perbankan tidak memerlukan waktu lama untuk memutuskan penyalurannya. Rata-rata dari pengalaman kami tahun kemarin, ya setidaknya kami memiliki pengalaman menghubungkan beberapa koperasi para pelaku UMKM kita untuk akses pembiayaan di on farm-nya melalui KUR. Itu rata-rata hanya sekitar 1 minggu sudah ada keputusan dari perbankan untuk penyalurannya. Karena apa? Bagi bank nggak ada kekhawatiran sekali lagi untuk menyalurkan 10, 20 juta, 50 juta, bahkan sampai 100 juta. Ketika kemudian produknya ini dijamin pasti pasarnya diserap oleh koperasi. Nah, tentu koperasi perlu penguatan sih. Nah, penguatan koperasi ini ya khususnya untuk kemampuan dia untuk membeli produk, untuk memiliki alat-alat produksi, kita berikan dukungan skema pembiayaan melalui LPDB, yaitu kita dalam 2 skema, modal kerja dan investasi. Dan alhamdulillah ini juga dalam beberapa piloting kita sudah berjalan. Nah, tetapi ini kan baru di tengah, di hilirnya ini yang terpenting sebetulnya. Tentu saja kita tidak asal menjadikan koperasi ini menjadi berperan sebagai agregator tanpa ada kepastian di marketnya, di pasarnya, di optakernya, optaker akhir. Maka pertama penting sekali kemudian kita membantu para UMKM kita ini bergerak pada
sektor-sektor usaha, komoditas-komoditas yang memiliki market. Jangan sekedar pendekatannya asal berdasarkan kebiasaan UMKM produksinya, tidak sekedar itu. Tapi memastikan dulu di hilirnya ada market, ya, ada off-taker, baru turun tarik ke bawah sampai ke hulu. Nah, ini yang kita sebut sebetulnya sebagai closed loop economy, ya, inclusive closed loop economy, di mana lalu proses untuk di tengah tadi kooperasi di off-farmnya, proses industrialisasi yang dilakukan oleh koperasi ini dilakukan karena sudah memiliki kepastian pasar di off-taker, yang ada off-takernya. Nah, beberapa role model saat ini kita sedang lakukan, terutama untuk pengembangan di sektor pangan ini, di mana kemudian kita menetapkan komoditas-komoditas yang dikembangkan oleh para pelaku UMKM kita, petani, nelayan, dan seterusnya. Ini didasarkan pertama adanya market atau off-taker akhir. Kita tidak akan masuk dalam program pengembangan apa yang kita sebut sebagai korporatisasi ini, ya, tanpa adanya kepastian pasarnya tadi. Nah, kita gandeng dulu off-taker akhir di hilir, lalu kemudian kita perankan kooperasi untuk melakukan proses industrialisasi off-farm-nya di tengah, lalu turun ke bawah on-farm-nya petani dikonsolidasi oleh kooperasi. Nah, ini kan tentunya kemudian di tengah ini yang memiliki merek ini tidak bisa petani sendiri-sendiri. Nggak boleh atau UMKM sendiri-sendiri, karena pasti akan mahal dan tidak mampu para pelaku UMKM kita ini mendapatkan untuk mengoptimalkan merek-merek yang mereka gagas sendiri-sendiri ini, karena justru kemudian akan jadi kontraproduktif manakala kemudian para UMKM kita ini memiliki merek sendiri-sendiri, karena akan bersaing di antara mereka dengan produk yang sama, tapi kemudian ya marketnya sama dengan produk yang kita tahu. Bisa Bakpia Patuk, yang sering Pak Menteri mencontohkan di Jogja itu, ya, begitu banyak sekali para pelaku kita itu memiliki merek-merek yang akhirnya satu sama lain, ya, mohon maaf, dalam secara bisnisnya saling membunuh. Lalu dengan berbagai kemudian cara-cara mereka membangun jaringannya masing-masing untuk melemahkan kompetitornya yang merupakan sebetulnya tetangga-tetangga mereka dalam bisnis yang sejenis ini. Nah, disinilah yang terlain yang sekarang secara khusus kita lakukan piloting juga untuk koperasi memiliki apa yang kita sebut sebagai rumah produksi bersama. Ada beberapa produk strategis yang kita kembangkan, ya, secara sinergis dengan kementerian lembaga dan stakeholder, mulai dari minyak asiri di Aceh, kemudian furniture di Sragen, kemudian pengembangan industri kelapa di Sulawesi Utara. Kita ini sudah ada 5 titik cluster yang sedang dibangun, di mana kita akan membangun satu factory sharing, di mana kemudian petani-petaninya, anggota-anggotanya ini UMKM, tidak perlu lagi mereka investasi di alat produksi. Mereka tinggal memanfaatkan factory sharingnya ini. Yang dulu zaman Pak Nedi sebenarnya pernah digagas ini istilah rumah kemasan. Nah, sekarang kita betul-betul ingin implementasinya secara serius dalam pengertian untuk misalnya alat produksinya kita langsung masuk pada yang high tech. Artinya tidak sekedar teknologi yang ya
Karena memang agak serius kita menyiapkan melalui melakukan studi kelayakan setahun kemarin, khusus bersama-sama dengan Bappenas. Kemudian tahun ini kita insya Allah akan dapat menghadirkan rumah produksi bersama atau factory sharing untuk komunitas-komunitas strategis nasional kita. Minyak asiri untuk parfum misalnya, kemudian furniture kita di Jawa Tengah khususnya di Sragen, ya, kemudian nanti minyak kelapa, industri kelapa, karena kelapa kita tahu bukan hanya hampir semua komponennya ini memiliki nilai tambah. Ini yang kemudian industrinya kita siapkan dengan kooperasi sebagai wadah di dalam mengembangkan industri ini. Dan artinya sekaligus di situ artinya adalah merek kolektif ini menjadi sebuah wujud dari kebersamaan yang dibangun dalam rumah produksi bersama nanti. Demikian saya kira yang dapat saya sedikit gambarkan dari proses yang kami lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Pak sebagai keynote speaker. Pak Ahmad Zabadi sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa UMKM ini merupakan tonggak perekonomian ya Pak sebenarnya di Indonesia. Dan kita memiliki tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan jalur formal ya Pak ya. Dan kunci jawabannya adalah kita perlu adanya rumah produksi bersama dan itu bisa difasilitasi oleh koperasi untuk memiliki merek kolektif di Indonesia. Ini akan menjadi PR besar bagi kita semua di Indonesia ya Pak, untuk mencintai produk dalam negeri dan produk-produk UMKM. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk Pak Ahmad Zabadi.